Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing apa aja sih hal yang harus teman-teman lakukan ketika mau mendaftar CPNS tahun 2024. Kenapa harus diperhatikan? Karena nantinya hal-hal ini akan berdampak pada saat teman-teman melakukan pendaftaran maupun seleksi administrasi. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pastikan tidak ada kesalahan ejaan pada kartu identitas teman-teman, yaitu KTP, KK, ijazah maupun transkrip. Karena apabila ada kesalahan nama misalnya, maka hal itu akan berpengaruh pada seleksi administrasi teman-teman sehingga gugur. Oleh karena itu, cek dari sekarang apakah ada kesalahan atau tidak. Apabila ada kesalahan, silahkan langsung melakukan pembenaran di Dukcapil atau dinas terkait. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebaiknya menghafalkan jadwal atau tanggal-tanggal penting pada pendaftaran CPNS tahun 2024 ini, seperti kapan pembuatan akun, kapan seleksi administrasi, pengumumannya, masa sanggas, penjadwalan SKD, dan lain sebagainya. Silahkan dari sekarang bisa dicatat ataupun dihafalkan supaya nantinya ketika sudah tiba saatnya teman-teman tidak lupa. Karena kalaupun teman-teman tidak hafal jadwalnya, takutnya ketika nanti penutupan pendaftaran akun misalnya, nah teman-teman itu belum melakukan finalisasi, sehingga dipastikan gagal gitu kan. Maka dari itu silahkan hafalkan jadwal-jadwal penting dari pendaftaran CPNS tahun 2024 ini. Yang ketiga yaitu teman-teman harus mengecek formasi di portal SSCASN. Jadi pengecekan formasi ini disesuaikan dengan jurusan maupun jenjang pendidikan teman-teman. Pastikan bahwasanya jurusan dari teman-teman itu memang tercantum dalam kualifikasi ataupun ketentuan jurusan di formasi ataupun jabatan terkait. Seperti misalnya, yang diminta dari formasi tersebut adalah S1 Hukum saja. Nah, teman-teman itu S1 Hukum Syariah. Misalnya, teman-teman tetap mendaftar di formasi itu. Nanti akan gagal di seleksi administrasi karena jurusan teman-teman tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi, memang jurusannya itu harus tercantum sama dengan yang di ketentuan. Sebelum melakukan pendaftaran akun maupun pengisian berkas, teman-teman juga harus melihat syarat ketentuan dan juga berkas-berkas yang harus dilampirkan pada portal SSCASN tersebut. Nah, di situ nanti akan disebutkan syarat administrasinya apa aja, teman-teman bisa mengumpulkan dari sekarang. Supaya nantinya ketika sudah masuk ke web pendaftaran dan pengunggahan berkas, teman-teman bisa langsung mengunggah-unggah saja. Jadi, lebih mudah kan. Yang keempat, teman-teman juga harus tahu bahwa nantinya website itu akan cenderung lebih sering down atau error karena satu website itu digunakan atau diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, teman-teman bisa menggunakan strategi ini, yaitu melakukan pendaftaran di tengah malam ataupun di waktu-waktu yang kiranya tidak banyak yang mengakses. Karena kalau siang sampai dengan malam hari, itu biasanya banyak yang mengakses ya. Maka apabila teman-teman membuka di jam-jam itu tetap error, maka teman-teman bisa mengakses website tersebut pada saat jam 12 malam sampai dengan jam 4 dini hari. Nah, ketika melakukan pendaftaran apakah menggunakan handphone atau menggunakan laptop? Sebenarnya dua-duanya bisa, tetapi memang lebih mudah menggunakan laptop karena nanti akan ada pengunggahan berkas dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bisa menggunakan handphone. Yang penting sinyalnya kuat atau lancar. Yang kelima yaitu teman-teman harus tahu bahwasanya tadi ya pasti website nanti akan error dan lain sebagainya. Maka dari itu silahkan ketika jadwal sudah dibuka pendaftaran, teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan pendaftaran di H-1 penutupan. Karena nanti di H-1 penutupan yang udah itu websitenya tidak bisa diakses. Jadi takutnya sampai hari H penutupan, teman-teman belum melakukan finalisasi sehingga dipastikan gagal dalam pendaftaran seleksi CPNS ini. Yang keenam, pastikan berkas-berkas yang nantinya akan diunggah sudah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Seperti misalnya di ketentuan itu disebutkan bahwasanya file tersebut harus diunggah dalam bentuk PDF, maka format file tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yaitu PDF, bukan malah Word ataupun malah JPG. Jadi pastikan baca baik-baik ketentuan dari berkas tersebut, kemudian pastikan berkas dari teman-teman tersebut juga sesuai dengan ketentuannya. Yang ketujuh yaitu pastikan bahwasanya nanti ketika pembelian e-materai dan juga penempelannya, e-materai tersebut tidak menempel pada tanda tangan teman-teman, jadi ditulis terpisah seperti ini. Yang kedelapan yaitu tentang surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran yang ditujukan kepada instansi terkait. Jadi pastikan teman-teman mengetahui format yang diminta, apakah itu ketik ataukah tulis tangan. Kalau misalkan tidak ada keterangannya ketik atau tulis tangan, berarti adalah ketik. Tetapi kalau ada keterangan tulis tangan, maka silahkan tulis tangan sesuai dengan format yang dilampirkan. Jadi nanti setiap instansi akan memberikan contoh dari surat lamarannya, kemudian teman-teman silahkan mengikuti format tersebut.
Oke, itulah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan melakukan pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, apabila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komen ya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.